Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak soleh dan soleha semua. Semoga Allah senantiasa melindungi dan memberikan nikmat kesehatannya buat semua di rumah. Amin. Ilmu tak akan pernah ada habisnya. Jadi janganlah lelah dan ingin menyerah untuk belajar. Tetap semangat ya teman-teman semuanya belajar di rumah. Alhamdulillah, hari ini kita belajar sejarah kebudayaan Islam. Pelajaran 8, memahami peristiwa kerasulan Nabi Muhammad SAW. Bersama saya, Ustazah Reski. Nabi Muhammad adalah keturunan Bani Hashim. Beliau memiliki tugas membantu menyediakan air bagi orang yang datang ke Ka'bah untuk memuja berhala. Walaupun demikian, ia tidak pernah mengikuti upacara pemujaan itu. Oleh karena itu, menjelang usia 40 tahun, ia sering bertafakur, mengasingkan diri, merenung dengan sungguh-sungguh. Nabi Muhammad bertafakur untuk memikirkan jalan keluar agar kaumnya tidak lagi menyembah berhala. Tempat yang digunakan Nabi Muhammad untuk bertafakur adalah Gua Hira. Tafakur yang dilakukan Nabi Muhammad bertujuan untuk menjauhkan jiwa dan raganya dari urusan keduniawian. Dengan bertafakur, Nabi Muhammad juga terhindar dari pergaulan dengan orang-orang yang berakhlak buruk. Semenjak kecil, Nabi Muhammad menghindari perilaku masyarakat Arab jahiliyah. Maka, tidak heran, sebelum menerima wahyu, Nabi Muhammad lebih sering menyendiri dan merenung beribadah, seperti yang dilakukan Nabi Ibrahim alaihissalam. Pada saat bertafakur, terkadang Nabi Muhammad membawa bekal makanan dari rumah supaya dapat tinggal lebih lama. Jika bekal yang dibawanya habis, ia pulang ke rumah untuk mengambil bekal yang sudah disiapkan oleh istrinya, Khadijah. Setelah itu, ia kembali ke Gua Hira. Tafakur yang dilakukan Nabi Muhammad adalah memikirkan dan merenungkan keadaan penduduk Mekah yang sesat. Cara beribadah seperti itu juga disebut dengan tahanus, yaitu beribadah selama beberapa malam dan menjauhkan diri dari dosa. Beliau mengadukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang perbuatan masyarakat Arab yang jauh dari martabat kemanusiaan. Mereka sering melakukan tindakan yang tercela. Nabi Muhammad sangat prihatin dengan keadaan tersebut dan berharap suatu ketika dapat memperbaikinya. Nabi Muhammad menerima wahyu pertama. Ketika Nabi Muhammad berusia 40 tahun, beliau mengalami peristiwa yang luar biasa. Tepatnya pada tanggal 17 Ramadan atau tanggal 6 Agustus 611 Masehi. Nabi Muhammad melihat cahaya terang benderang di Gua Hira. Dikisahkan bahwa malaikat Jibril muncul dengan cahaya membutakan di hadapan Nabi Muhammad kemanapun beliau memandang. Jibril adalah malaikat yang bertugas menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat itu, malaikat Jibril muncul dalam wujud manusia. Malaikat Jibril datang dan merangkul Nabi Muhammad sedemikian kuat sehingga Nabi Muhammad sulit bernapas dan memerintahkan, "Bacalah." Nabi Muhammad menjawab, "Aku tidak bisa membaca." Malaikat Jibril mengulangi perintah itu, dan sewaktu menerima jawaban yang sama, Malaikat Jibril membimbing Nabi Muhammad membaca surah Al-Alaq ayat 1-5. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram.
Alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul azim. Artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha mulia, yang mengajar manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Setelah mengalami peristiwa di atas, Nabi Muhammad turun dari Gua Hira dan pulang dalam kondisi ketakutan dan bingung. Beliau gemetar, ketakutan. Badannya menggigil dan berkeringat. Nabi Muhammad meminta istrinya untuk menyelimuti. Beliau berkata, selimutilah aku, selimutilah aku. Nabi Muhammad menggigil seperti orang yang terkena demam. Khadijah berusaha menenangkan Nabi Muhammad. Setelah hilang rasa takutnya, Nabi Muhammad menceritakan semua yang dialaminya di Gua Hira. Untuk menenteramkan hati Nabi Muhammad, Khadijah mengajak beliau untuk bertemu dengan pamannya yang bernama Warakah bin Naufal. Warakah bin Naufal adalah orang Nasrani yang memiliki pengetahuan yang luas tentang isi kitab Taurat dan kitab Injil. Warakah berkata, yang datang kepadamu adalah An-Namus al-Akbar atau Malaikat Jibril yang pernah datang kepada Nabi Musa alaihissalam. Sesungguhnya engkau adalah orang yang terpilih menjadi Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaummu akan mengatakan bahwa engkau penipu. Mereka akan memusuhimu, melawanmu, dan membuangmu. Sungguh, bila aku masih hidup sampai waktu itu, aku akan membelamu. Peristiwa penerimaan wahyu pertama di Gua Hira itu terjadi pada tanggal 17 Ramadan 611 Masehi. Umat Islam diperintahkan untuk selalu mengingat peristiwa tersebut agar dapat mengambil hikmah yang terkandung dalam kejadian peristiwa tersebut. Selanjutnya, mengamalkan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa Al-Quran, kitab suci bagi umat Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memilih dan mengangkat Nabi Muhammad menjadi rasul atau utusannya untuk menyebarkan kebenaran pada umat Islam. Wahyu yang pertama kali turun kepada Nabi Muhammad adalah memerintahkan kepada kita untuk membaca. Orang yang rajin membaca, wawasan dan pengetahuannya akan luas. Jika ingin memiliki wawasan dan pengetahuan yang luas, tidak boleh malas membaca. Baiklah teman-teman, semoga bermanfaat video pembelajaran kita pada hari ini. Ustazah akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.